Suku Sunar, juga dikenal sebagai Sonar atau Swarnakar, adalah suku yang tinggal di Nepal. Mereka adalah suku yang berasal dari wilayah India Utara dan sebagian besar dari mereka tinggal di daerah terpencil di Nepal. Suku Sunar di Nepal biasanya bermata pencaharian sebagai pandai emas atau pandai perhiasan. Suku Sunar memiliki tradisi yang kaya dan unik dalam pembuatan perhiasan dan barang-barang emas. Mereka menggunakan keterampilan yang mereka wariskan dari generasi ke generasi untuk membuat barang-barang emas yang indah dan bernilai tinggi. Proses pembuatan perhiasan mereka biasanya dilakukan secara tradisional, dengan menggunakan alat dan teknik yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Selain sebagai pandai emas, suku Sunar juga terlibat dalam berbagai pekerjaan lain seperti petani, pedagang, dan pekerja konstruksi. Mereka juga dikenal sebagai komunitas yang sangat religius dan memegang teguh nilai-nilai tradisional mereka. Meskipun suku Sunar telah memainkan peran penting dalam industri perhiasan di Nepal, namun mereka masih sering menghadapi diskriminasi dan kesulitan ekonomi. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Nepal dan organisasi non-pemerintah untuk membantu memperbaiki kehidupan dan kondisi hidup suku Sunar, termasuk program pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi. Dengan mempertahankan tradisi mereka dalam pembuatan perhiasan dan barang-barang emas, suku Sunar terus menjadi bagian penting dari warisan budaya Nepal dan berkontribusi pada keberagaman budaya di negara itu. Suku ini memiliki struktur sosial yang terorganisir dengan baik dan memiliki peran yang jelas dalam masyarakat. Suku Sunar tradisionalnya tinggal dalam keluarga bersama yang terdiri dari beberapa generasi. Mereka memiliki struktur keluarga patriarkal di mana kepala keluarga adalah orang yang paling senior dan memiliki kekuasaan tertinggi. Anggota keluarga lainnya harus patuh pada aturan dan keputusan yang dibuat oleh kepala keluarga. Suku Sunar memiliki struktur sosial yang terbagi berdasarkan pekerjaan dan sosial ekonomi. Mereka umumnya terlibat dalam pekerjaan sebagai pengrajin perhiasan dan perhiasan, yang merupakan mata pencaharian utama mereka. Mereka dikenal sebagai tukang emas yang sangat terampil dan ahli dalam membuat perhiasan yang indah dan bernilai tinggi. Suku Sunar termasuk dalam kelompok kasta yang lebih tinggi di Nepal. Mereka biasanya memiliki penghormatan dan status yang tinggi dalam masyarakat. Namun, meskipun mereka termasuk dalam kelompok kasta yang lebih tinggi, mereka masih harus patuh pada aturan dan norma sosial yang ada. Dalam suku Sunar, gender masih memainkan peran yang kuat dalam pembagian tugas dan pekerjaan. Biasanya, laki-laki bertanggung jawab untuk memperoleh mata pencaharian dengan membuat perhiasan dan menghasilkan pendapatan bagi keluarga, sedangkan perempuan bertanggung jawab untuk urusan rumah tangga dan merawat anak-anak. Suku Sunar lebih cenderung untuk menikah di dalam kelompok mereka sendiri, meskipun pernikahan dengan orang dari kelompok kasta yang berbeda juga diperbolehkan. Proses pernikahan biasanya melibatkan persetujuan dari kedua keluarga dan upacara tradisional yang melibatkan ritual dan tradisi tertentu. Dengan struktur sosial dan budaya yang kaya dan terorganisir, suku Sunar di Nepal memiliki peran yang penting dalam masyarakat mereka dan terus mewariskan tradisi dan keahlian mereka dari generasi ke generasi. Suku Sunar di Nepal memiliki beragam mitos dan legenda yang menjadi bagian penting dari warisan budaya dan kepercayaan mereka. Salah satu legenda yang paling terkenal di kalangan suku Sunar adalah legenda emas kuno. Menurut legenda ini, pada zaman dahulu kala, seorang raja sangat kaya yang tinggal di sebuah istana yang megah. Istana ini dipenuhi dengan harta emas dan perhiasan yang sangat berharga. Namun, raja tersebut tidak puas dengan kekayaannya dan terus mencari harta emas yang lebih besar. Akhirnya, raja itu jatuh ke dalam lubang emas yang misterius dan menghilang selamanya. Mitos penciptaan suku Sunar mengisahkan tentang dewa alam yang tercipta pertama kali dan menciptakan alam semesta beserta isinya. Dewa alam diceritakan sebagai pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk manusia, binatang, dan tumbuhan. Mitos ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Dewi Matahari merupakan salah satu tokoh legendaris dalam mitologi suku Sunar. Dewi Matahari dipuja sebagai penyembah cahaya dan kebaikan. Menurut legenda, Dewi Matahari memberikan sinar hangat dan kebaikan kepada umat manusia, dan melindungi mereka dari kegelapan dan kejahatan. Dewi Matahari dianggap sebagai simbol kesuburan, keberanian, dan keadilan. Ada juga mitos tentang sungai suci yang dihormati oleh suku Sunar. Sungai suci ini diyakini memiliki kekuatan magis dan dapat memberikan perlindungan dan keberkahan kepada penduduk sekitarnya.
Mitos ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga alam dan menghormati kekuatan alam yang lebih besar. Legenda ini bercerita tentang sebuah buaya raksasa yang terbuat dari emas murni dan memiliki kekuatan luar biasa. Buaya emas ini dianggap sebagai penjaga harta karun yang besar dan siapapun yang berhasil mengalahkannya akan mendapatkan keberuntungan dan kekayaan yang tak terbatas. Mitos dan legenda suku Sunar di Nepal merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan budaya dan kepercayaan mereka. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai dan hikmah yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melestarikan dan menceritakan kembali mitos dan legenda mereka, suku Sunar menjaga identitas dan keberlangsungan budaya mereka selama berabad-abad. Adat budaya dan tradisi suku Sunar memiliki banyak nilai dan keunikan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu tradisi yang masih lestari di suku Sunar adalah tradisi pernikahan. Pernikahan di suku Sunar dianggap sebagai suatu acara yang sakral dan penting. Prosesi pernikahan dimulai dengan pemberian tanda harum pada dahi pengantin yang disebut tika. Setelah itu, acara pernikahan dilakukan dengan adat yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi. Keluarga mempelai wanita biasanya memberikan mas kawin berupa emas dan perak sebagai simbol kekayaan dan status sosial. Adat budaya suku Sunar juga terlihat dalam tarian dan musik tradisional mereka. Mereka sering menari dan menyanyikan lagu-lagu tradisional saat acara-acara penting seperti pernikahan, pertemuan bersama, atau festival. Tarian tradisional suku Sunar biasanya menggambarkan keindahan alam sekitar mereka serta kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, suku Sunar juga memiliki tradisi dalam pembuatan perhiasan emas dan perak. Mereka merupakan ahli dalam menciptakan perhiasan yang indah dan bernilai tinggi. Proses pembuatan perhiasan ini biasanya dilakukan secara tradisional dengan menggunakan teknik-teknik kuno yang sudah turun-temurun. Dalam hal agama, suku Sunar umumnya menganut agama Hindu dan mereka memiliki tradisi-tradisi keagamaan yang mirip dengan masyarakat Hindu Nepal pada umumnya. Mereka sering mengadakan upacara keagamaan seperti puja dan pemujaan dewa-dewi Hindu. Secara keseluruhan, adat budaya dan tradisi suku Sunar di Nepal merupakan bagian yang penting dalam menjaga identitas dan keberagaman budaya di Nepal. Meskipun terdapat pengaruh modernisasi, suku Sunar tetap mempertahankan tradisi-tradisi mereka dengan bangga dan menjaganya agar lestari untuk generasi mendatang. Suku Sunar adalah kelompok etnis minoritas di Nepal yang terutama tinggal di wilayah pegunungan di distrik Gorkha. Mereka dikenal sebagai petani yang sangat terampil dan pengrajin perak yang ahli. Asal-usul suku Sunar tidak sepenuhnya jelas, namun mereka diyakini berasal dari India Utara dan bermigrasi ke Nepal pada abad ke-12. Pada awalnya, mereka adalah kelompok yang terisolasi dan hidup di daerah pegunungan yang sulit diakses. Namun, seiring waktu, mereka mulai berintegrasi dengan masyarakat Nepal yang lebih luas dan membentuk komunitas yang kuat di distrik Gorkha. Sebagai kelompok etnis minoritas, suku Sunar seringkali menghadapi diskriminasi sosial dan ekonomi di Nepal. Mereka seringkali dianggap sebagai kelompok yang rendah dalam hierarki kasta tradisional, meskipun Nepal sebenarnya telah melarang sistem kasta pada tahun 1963. Suku Sunar adalah kelompok yang sangat religius dan menganut Hinduisme. Mereka memiliki tradisi dan adat istiadat yang unik, termasuk dalam praktik pernikahan dan upacara keagamaan. Mereka juga terkenal sebagai pengrajin perak yang cakap dan menghasilkan perhiasan tradisional Nepal yang indah. Meskipun suku Sunar merupakan kelompok minoritas, mereka terus berjuang untuk mempertahankan warisan budaya dan tradisi mereka di tengah tekanan modernisasi dan globalisasi. Pemerintah Nepal juga telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan mempromosikan keberagaman budaya di negara ini, termasuk suku Sunar dan kelompok etnis minoritas lainnya. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.